tema sebenarnya. Yang baru diangkat ini di malam 25, tapi saya sedikit toleransi. Bagaimana kita sebagai umat beragama, umat Islam menyikapi kata toleransi? Boleh nggak kita mengucapkan? Boleh nggak kita datang ke gereja? Boleh nggak kita datang ke pura? Iya. Boleh nggak kita datang ke tempat agama lain? Penghormatan kepada insan seperti yang digambarkan tadi oleh Ariel, hadis Rasulullah tentang bagaimana Rasulullah menghormati mayit Yahudi. Rasulullah minta, atau Rasulullah berdiri dan dipertanyakan oleh para sahabat, kenapa dia berdiri? Itu orang Yahudi. Apa kata Rasulullah? Kita hormati sebagai manusia ciptaan Allah. Jadi penghormatannya sebagai karena ciptaan Allah. Gitu. Kalau kepercayaan kita sebagai umat Islam punya norma, salah satunya adalah surat Al-Kahfi. Ya kan? Lakum dinukum, buat lu agama lu, buat gue agama lu. Kata orang Betawi itu kan, lu jual. Jadi kita punya prinsip kalau agama nggak bisa campur adukan. Kepercayaan nggak bisa campur adukan. Walaupun katanya agama semua sama, Tuhannya satu, nggak bisa. Ya, semua harus ada yang namanya jalannya. Semua harus ada yang namanya apa sebutannya jalan, sirat, gitu kan? Sejarah. Kita Islam meyakini bahwa kita adalah agama penyempurna. Selesai kita. Semua agama sebelumnya menyatu kepada agama Islam. Karena semua agama yang diturunkan Allah itu disebut Islam. Baik yang dibawa oleh Nabi Daud maupun yang dibawa oleh Nabi Musa maupun yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Semua nabi-nabi pembawa risalah itu ada dalam Al-Quran. Sebagai nabi, enggak lebih. Sebagai pembawa risalah Allah. Kita mengaku mereka, toleransinya adalah mereka satu yang benar. Mereka adalah satu agama samawi. Tapi dengan datangnya Islam, harusnya agama itu sudah tidak ada karena disempurnakan oleh Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi kita kalau ada yang ngajak toleransi dalam artian kita nggak menghargai agama mereka dan mereka nggak menghargai agama kita dengan cara mengaduk-aduk atau mencampur-campur, itu bukan toleransi. Toleransi adalah menghargai mereka dengan keyakinannya dan kita dengan keyakinan kita. Kita mengajak mereka kepada kebaikan atas dasar bukan benci, tapi perintah Allah untuk menyatakan kebenaran ada di sini di muka bumi ini, ya, yang dibawa oleh Rasulullah. Mengajak, bukan soal hidayah, soal Allah. Ya, kata Allah itu bekerjalah, berdakwahlah, ya kan, mengajaklah. Misalnya Allah dan Rasulnya akan melihat, serta kaum muslim akan melihat. Jadi kita dilihat sama Allah untuk mengajak mereka kepada jalan Allah ini. Jalan Allah yaitu jalan Quran dan jalan Sunnah. Hasil hidayah itu terserah Allah. Tugas kita cuma jalan mengamalkan. Itu kita sebagai santri mengamalkan kebaikan. Pertama pada diri kita. Bagaimana kita mengamalkan Al-Quran dalam diri kita semaksimal kita, sebisa kita. Setelah kita bisa, baru kita menampilkan diri kita sebagaimana diatur dengan agama, dengan Al-Quran. Nah, baru kita mengajak orang lain untuk mengikuti milah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu toleransi. Ya, kalau kita suruh pakai kopi sinterklas gimana kira-kira? Boleh nggak? Boleh warna hijau.
kartu merah. Dipakainya bukan tanggal 25 Desember, kartu Muharram. Insya Allah. Ini banyak sekarang penyesatan pendangkalan akidah agar kita tidak kuat terhadap akidah kita. Memang sepele halnya, gitu aja dipikir, biasa aja lah, topi ini kita udah mulai Pak. Ini kan dulu sih baju apa? Koko kan. Kalau zaman Bitung nih baju Cina nih, baju silat. Tapi kita udah pakai sebagai toleransi bahwa ini boleh. Kenapa ya? Menutupi kok. Yang penting aurat ketutup. Kita pakai apa? Kenapa? Karena nggak mencirikan sebuah agama, mencirikan sebuah tradisi Cina. Dan ini bukan agama Cina kokohnya, tapi tradisi baju Cina. Kita pakai. Tapi kalau yang namanya kuncungnya Sinterklas itu kan tradisi agama, ya kan? Itu namanya apa sebutan itu? Simbol. Kalau udah topi Sinterklas itu adalah Natal. Gitu. Kita percaya akan Natal. Di agama mereka aja masih sibuk tanggal kelahiran Nabi Isa. Benar memang tanggal 25? Belum tentu kan? Bahkan yang jelas-jelas membicarakan kelahiran Nabi Isa, jelas itu ada di Al-Quran, di surat Maryam. Digambarkan Nabi Isa itu lahir pas bersamaan dengan matangnya buah kurma. Kenapa? Karena di situ Allah merintahkan Maryam untuk mendang-mendang buah kurma agar turun dan bisa dimakan, agar kuat punya fisik dia keluarin bayinya. Kalau menurut iklim nggak mungkin kurma itu tumbuh berkembang pada musim salju tanggal Desember. Musim salju kan biasanya berber sama kita hujan. Kalau lihat dari situ kan nggak mungkin dia lahir di musim salju. Gitu. Nah, ini kan bertentangan. Jadi mereka pun bertentangan. Ya apalagi kita nggak pernah. Nah, merayakan kelahirannya juga masih salah, kan gitu ya. Karena merayakan kelahiran anak Tuhan. Kalau merayakan kelahiran Nabi Isa jadi disebut. Kita bikin maulidnya. Ya kan? Kenapa? Karena Nabi Isa buat kita Nabi kita juga. Gitu. Ya, Nabi kita. Cuma kan nggak tahu tanggal berapa. Gitu. Cuma kalau karena mereka ini adalah kelahiran Tuhan, ya ini yang bermasalah. Jadi ya. Kalau melawat ke orang muslim gimana? Gimana? Melawat melayat. Oh, ya. Melayat itu bagian dari takziah, memberikan ketenangan buat orang, memberikan harapan kita datang, nggak masalah. Bahkan kita memberikan sedekah kepada non muslim nggak masalah. Dulu zaman Rasul ada yang namanya kafir Zimni mau mobil ya? Jimny mau mobil. Jimny, kafir yang baik, kafir yang bisa ngajak bareng-bareng membangun Madinah. Nah itu ada zakat, ada bagiannya tuh. Sedekah itu ada bagian, bukan zakat. Sedekah itu ada bagiannya. Kecuali kafir harbi, kafir yang memerangi, maunya perang. Nah itu benar-benar diperangi. Toleransinya Rasulullah di zaman Madinah, ya di zaman Rasulullah sudah di Madinah itu ada Kristen. Dulu ada Kristen masih bertahan. Ya zaman Nabi bawa ini dia belum karena kesombongan dia nggak percaya. Apalagi Yahudi masih bercokol. Yahudi itu Bani Kunoiko apa ya? Kalau nggak salah itu ya, kalau nggak salah. Ada satu Bani itu kumpulan ke keluarga dari Bani Kunoiko. Dan itu yang diperangi Nabi setelah mereka berkhianat pada perang Uhud. Nah, paham ya? Oke, Nabi kita siap. Nabi berangkat. Dia kagak berangkat. Para sahabat bilang, si Yahudi tinggalin lah. Udah biarin dulu kata Nabi. Kita hadapi dulu musuh depan, tapi urusan belakang. Itu pernah terjadi. Sampai setelah perang Uhud dipukul mundur, tapi dalam sejarah lain langsung dipukul lagi mundur lagi sama Nabi. Jadi pernah ketika kata Nabi,
yang pemanah di atas gunung itu jangan turun. Tapi dia nggak dengar Nabi. Kenapa? Karena berarakan dengan namanya rampasan perang. Karena orang-orang kafir Quraisy sudah kalah mundur ke belakang. Itu di tengah-tengah antara Jabal Uhud dengan Jabal Rumat, itu ada lembah. Nah, lembah itu berarakan tuh. Ada emas, tameng, segala macam, baju besi. Pokoknya rampasan perang. Ini nafsu syahwatnya. Kata Nabi jangan turun. Diturun juga untuk ambil itu. Sementara pasukan besar lagi yang Musir Quraisy ini turun, ada pengintai jenderalnya Khalid bin Walid dari belakang Jabal Uhud. Dilihat, nah ini lagi lengah, di situ nggak ada yang jagain, serbu, dipukul mundur lagi itu. Ya, dengan berdarah-darah, dengan banyak yang meninggal termasuk Hamzah meninggal pada saat itu di situ. Bangkit kembali, nggak pernah melihat namanya Muslim kalau udah berpikir perang karena Allah nggak pernah takut akan mati, makanya langsung bangkit lagi, dikejar lagi. Setelah selesai menang tetap ya, pulang lagi dari perang Uhud, baru Rasulullah datengin tuh Bani Kokonu, ada apa sih lupa namanya, datengin Bani Yahudi itu, bikin perjanjian, ya kan? Perjanjian di awal oke, perjanjian kedua nggak oke, akhirnya diusir, termasuk dibakar ladangnya. Gitu. Toleransi itu di Madinah diangkat banget. Dan kenapa? Karena memang Rasulullah paham akan surat Al-Kafirun tadi. Qul ya ayyuhal kafirun. Orang-orang kafir, gitu kan? Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Aku enggak menyembah apa yang kau sembah. Ya kan? Jadi itu penawaran tuh, kita suruh pindah. Gitu. Tapi itu suratnya surat di Mekah ya kan. Jadi ada pertimbangan begini nih kalau di Mekah, kenapa itu turun? Rasul, gue para pembesar Quraisy bilang nih ya Muhammad, seminggu aku menyembah Tuhanmu, sehari deh. Kalau nggak salah gitu, sehari aku menyembah Tuhanmu, kalau sehari menyembah Tuhanmu. Enggak. Oke, aku seminggu menyembah Tuhanku, kamu sehari menyembah Tuhan. Aku seminggu menyembah Tuhanmu, kamu sehari menyembah Tuhanmu. Enggak. 1 bulan aku menyembah Tuhanmu, ya, kau 1 hari menyembah Tuhanmu. Enggak. 1 tahun, enggak. Seumur umur kata Rasulullah, gua nggak bakal menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kuatnya Rasul. Oh nggak mau. Oke, gua kasih tahta, gua kasih ini kerajaan. Lu tuh Rasul itu amanah. Rasul itu menarik. Kalaupun Rasul mau mencalonkan menjadi pemimpin Quraisy pada saat itu udah jadilah. Bukannya lagi sebutannya pencitraan, enggak. Tapi Rasul memang dikagumi oleh kawan dan musuh. Makanya ditawari seperti itu. Sebenarnya kalau kita manusia biasa pasti akan terima, karena kekuasaan Quraisy luar biasa. Semua aset wisata, datangnya devisa yang masuk ke haji pada saat itu, ya kan? Dulu ada haji juga, karena haji itu milahnya Ibrahim, ya kan? Atau tuntunannya Nabi Ibrahim. Datang itu ke situ itu luar biasa pendapatannya. Tapi kata Rasulullah enggak.